Dalam konteks Yesus, bukan Tuhan mempunyai Tuhan, tetapi anak mempunyai Bapa. Bapaknya Yesus, Yesus sendiri. Lugas, lu benerin dulu ya, lu cari bengkel. Kayaknya itu ada elemen lu yang kendor deh. Bautnya kendor semua, tinggal dikencengin dikit aja pakai obeng 16. Kayaknya masih bisa itu, masih bisa dibenerin. Nah begini lu gas, ya, jadi Get ready for the next battle. Dalam konteks Yesus, bukan Tuhan mempunyai Tuhan, tetapi anak mempunyai Bapa. Ini, coba perbetulkan konsep pertanyaanmu itu. anak mempunyai bapak. Anaknya Yesus, bapaknya namanya siapa Pak Lugas? Bapaknya Yesus namanya siapa? Tiada yang muter. Yang muter adalah Islam. Saya berbicara sesuai konteks Alkitabiah, bahwa Yesus diutus sebagai firman, bukan diutus sebagai nabi. Dan kenapa firman ini bisa membawa predikat Tuhan? Karena emangnya firman itu adalah Allah. Ini Alkitabiah loh. Jadi kalau utusan Nabi, ya bicara saja kamu ke Muhammad, siapa Musa segala. Soal Nabi-Nabi ya di situ kamu bicara. Soal utusan firman nggak ada yang bisa berganda, hanya Yesus. Yesus diutus sebagai firman. Yang mengutus Yesus siapa itu sebagai firman? Tadi terus pertanyaan yang di atas, Yesus kan anak dengan bapak. Itu anaknya namanya Yesus. Bapaknya namanya siapa? Lugas, weh. Bapaknya namanya siapa? Yesus diutus sebagai firman. Siapa yang mengutus? Hei, Lugas, weh. Lugas. Yang mengutus firman untuk mencipta alam semesta ini siapa? Sebab alam ini dicipta lewat firman. Pertanyaan kamu ini seperti memang kamu benar-benar nggak bisa mengenal Allah. Kamu tidak kesampai mengenal Allah. Kamu hanya hidup dalam sesuatu filsafat. Tidak mengenal Allah ya. Ya udah, anggaplah dewa ini nggak kenal sama yang namanya Allah. Ya kan, anggaplah seperti itu. Dan dewa pengen tahu sama orang yang sudah kenal sama Allah gitu kan. Tadi kan Lugas mengatakan Yesus diutus sebagai firman. Pertanyaan dewa ini bukannya pertanyaan nggak nyambung, Lugas. Tapi lu jawabannya bingung. Yang mengutus Yesus siapa? Tadi di atas lu mengatakan anak dengan bapak. Anak namanya Yesus, bapaknya Yesus itu siapa, Lugas? Coba gue pengen tahu coba jawaban lu itu. Biasanya lu jujur lu orangnya, bener, Lugas. Biasanya lu jujur. Ya, kali ini lu mulai keblinger lagi nih. Masalah kau tidak mengenal adalah karena kau menolak. Jadi karena itu tidak perlu menjelaskan kepada kamu, karena masalah kamu tidak mengenal karena kamu menolak. Bukan karena kamu ingin tahu, bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu menolak. Jadi bertanya itu ini hanya percuma bagi kamu. Ya, bukannya dewa mau menolak, Lugas, bukan. Tetapi dewa di sini pengen tahu. Ini kan sekedar ilmu pengetahuan, betul tidak? Tadi di atas Lugas mengatakan bapak dengan anak. Anaknya namanya Yesus. Bapaknya namanya siapa? Kan pertanyaannya mudah itu. Terus Yesus diutus sebagai firman. Yang mengutus Yesus sebagai firman itu siapa? Tentu punya otoritas itu. Ada yang punya otoritas paling tinggi. Dengan Yesus, bagaimana Yesus berucap di dalam Yohanes ya, Bapakku lebih besar daripada aku. Coba gue pengen tahu, Lugas. Lu kemarin lu udah jujur itu, ya kan? Masa sekarang mau muter-muter lagi sih? Coba
namanya main bola ya, saling serang Lugas. Lu serang gua serang lu. Ini lu bawa bola di tengah-tengah terus, ini kapan ngegolinnya ini? Ini lu nyari remisan terus, nyari draw-drawan. Firman memang tidak sesuka hati bisa pergi, dan dia memang bapaknya lebih besar daripada Firman, karena Firman bukan sembarangan bertindak. Setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang terjadi lewat Firman adalah sesuatu yang keluar dari dalam Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Yesus ini tampil sebagai Firman, bersaksi dalam karakter keberadaan Firman di dalam diri Allah dan nyata di tengah-tengah manusia. Karena itu saya mendakwa bahwa apapun yang dinyatakan di dalam Quran tentang Yesus tidak ada berkaitan dengan pribadinya, karena Yesus bukan disalibkan atas faktor Ibni Maryam, tetapi karena Yesus disalibkan atas faktor anak Allah. Jadi orang kafir adalah orang yang mentuhankan Isa Al-Masih Ibni Maryam. Kami bukan mendakwa bahwa Al-Masih ini Ibni Maryam. Kami mengenal bahwa Yesus ini anak Allah. Apa sih mau nyambung-nyambung? Memang sih gue nggak mau nyambung dengan pertanyaan-pertanyaanmu. Nggak ada faedah. Mau nyambung dengan pertanyaan para penolak semua. Nggak ada faedah ya? Bukan nggak ada faedah Lugas, lu nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena ilmu logika lu itu sudah sengklek. Jadi lu mau ngejawab pun bingung, ya kan? Soalnya kenapa? Ajaran Kristen itu bingung. Sedangkan Dewa di sini sudah menyampaikan ajaran Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Bahkan pengakuan Yesus mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Betul tidak? Kalau pengakuan Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku, berarti tidak ada kesetaraan antara Yesus dengan Bapa. Kan di situ kan ya, bisa perbandingan. Contoh kayak gini lah. Lugas dengan Mahadewa, kepaluannya lebih besar mana ya? Nah, nanti dilihat kan. Begitu dilihat, oh ternyata lebih besar Mahadewa. Kalau Lugas cuma seperti lidi. Jadi jelas menurut orang-orang Mahadewa lebih besar daripada Lugas gitu. Jadi untuk itulah kamu Allahu Akbar. Ya? Itu kan relevannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Besar, Maha Besar. Kamu sedang bicara, ngomong sendiri, pelintir sendiri karena kamu ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu bicara-bicara soal besar apaan? Dengerin lah, kalau Dewa bicara itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak enak Lugas, lu nggak tahu jawabannya. Tanya deh ke ibu-ibu, ke istri kamu deh tanya ya. Kira-kira kalau dimasukin setengah enak gak? Nggak enak Lugas, mesti full semuanya. Makanya dengerin statement Dewa ya. Kalau Allahu Akbar jelas itu adalah Allah Maha Besar. Tiada yang besar Lugas, tiada yang besar selain dari Allah. Allah itu Maha Besar, Allahu Akbar. Itu benar. Terus salahnya di mana? Nah tadi kembali ke persoalan tadi Lugas ya. Lugas mengatakan bapak dan anak beda. Betul, bapak dan anak beda. Anaknya namanya Yesus, bapaknya namanya siapa? Itu yang pertama Lugas. Yang kedua, ketika ente melakukan statement Yesus diutus sebagai firman katanya. Betul? Nah, pertanyaan Dewa mudah. Siapa yang mengutus Yesus? Coba Lugas, bukan nggak ada faedahnya, nggak, bukan. Tetapi lu belajarlah gitu kan, belajar untuk membuka hati. Jangan buka celana terus, nanti buka celana nanti aja ya, maleman dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
besar kuping, besar apa, ini tafsiranmu. Lebih baik ke tafsiran Allahmu yang kamu hari-hari Allah maha besar, besar segala. Oh iya, kalau di dalam ajaran agama Islam tidak ada yang besar, tidak ada yang maha besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Allah itu adalah maha besar. Kembali ke persoalan yang pertama tadi, Lugas mengatakan anak dan bapak itu beda. Anaknya namanya Yesus, bapaknya namanya siapa? Kan mudah pertanyaan dewa itu. Yang kedua, ketika Lugas melakukan statement, Yesus diutus sebagai firman untuk menyampaikan firman. Pertanyaan dewa yang kedua, siapa yang mengutus Yesus sebagai firman? Lu jangan nyari remisan sama gue, Lugas. Jangan sekali-kali nyari remisan. Lu nyari draw-drawan terus dari kemarin. Kamu bertanya sesuatu yang ini masalah kamu ya. Kamu bertanya karena sesuatu yang tidak kamu tahu. Jadi sesuatu yang kami tahu kami coba nyatakan, itu bahan tolakanmu dari dulu. Jadi bukan masanya untuk ngomong-ngomong, bicara, ngobrol sama kamu dalam soal ini. Siapa Yesus, siapa pengutusnya, itu ini. Percuma. Itu bukan masalah AA Dewa, bukan. Itu masalah Om Lugas itu. Justru Om Lugas harus bisa menemukan jawabannya sendiri itu. Buat apa kita diciptakan mempunyai pikiran, mempunyai otak, kalau tidak digunakan untuk berpikir? Buat apa kita punya pikiran, punya otak, kalau kita tidak bertanya kalau kita tidak menanyakan kepada hal-hal yang kita tidak tahu? Untuk itulah kita di sini berdiskusi, Lugas. Pertanyaan dewa itu tolong dijawab. Tolong dijawab ya, Lugas ya. Ini ditunggu. Ini tahun berapa sekarang? 2021 ya. Dewa tunggu sampai 2094. Ditunggu jawabannya. Lu jangan nyari draw-drawan sama gua ya. Jangan nyari remisan sama gua. Ayo, jawab pertanyaan AA Dewa. Ini pemikiran bukan untuk bersatu dengan pikiran Islam. Dalam hal beragama, bukan konteksnya menyatukan pemikiran, tapi memang menerima hakikat perbedaan. Itu halnya. Iya, kita setuju, ya kan, perbedaan. Kita setuju. Ajaran agama Islam dengan ajaran agama Kristen ibaratnya minyak dengan air. Itu sangat jauh berbeda. Kita memang tidak bisa bersatu, kayak minyak dengan air tidak bisa bersatu. Tetapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan, Lugas. Betul apa benar? Soal keyakinan kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita akan membicarakan soal keyakinan. Ayo kita persatukan persepsi kita. Kita satukan yang namanya persamaan kita. Betul apa tidak? Tidak mungkin yang namanya seorang Mahadewa menanyakan sesuatu kalau misalkan Lugas sendiri tidak melakukan statement. Kok Lugas aneh? Lugas yang melakukan statement, tetapi ketika ditanyakan statementnya, Lugas berusaha untuk melarikan diri ini. Ya, jangan seperti itu. Dijawab saja. Pertanyaannya mudah kok itu. Jangan lari-lari. Dewa sendiri nggak pernah lari kok. Paling Dewa lari ke pelukan janda yang bohai, bahenol demplon. Statement saya adalah menurut iman saya. Dan kamu percaya, nggak percaya itu bukan tuntutan untuk kamu. Jadi lu nggak perlu pergi ngejar-ngejarin statement gue. Jadi berbeda, kamu rasa berbeda ya beda. Saya sudah terima perbedaan. Islam memang imannya lain. Ini benar-benar jelas. Dalam Islam kayak kamu memang imanmu lain, akidahmu lain, kepercayaanmu lain, dan kepercayaan kami lain. Iya, statementnya kan menurut iman dari Lugas, betul. Tetapi bagaimana mungkin nanti Lugas melakukan statement ketika ada jamaahnya bertanya, gitu kan? Lugas tidak bisa menjawab. Apa pantas seperti itu? Justru harus bisa menerangkan. Orang berani melakukan statement harus berani untuk menerangkan. Orang berani melakukan yang namanya rumus, dia menciptakan suatu rumus, dia harus bisa mempraktekkan gitu.
harus bisa seperti itu. Coba Lugas sekarang berpikir ya, gue mulai lagi dari awal nih ya. Statement awal Lugas mengatakan Bapa dan anak itu beda. Kita sepakat, setuju, Bapa dengan anak posisinya itu beda. Yesus adalah anak, Bapa adalah Tuhan. Pertanyaan Dewa, Yesus, anaknya namanya Yesus, bapaknya namanya siapa? Kalau ibunya kan jelas namanya Tante Maria, nggak usah ditanya itu mah. Yang Dewa tanyakan di sini bapaknya siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Lukas melakukan statement Yesus diutus sebagai firman, yang mengutus Yesus siapa? Apa salah pertanyaan Dewa? Di mananya letak kesalahannya? Coba, perasaan nggak salah pertanyaan Dewa itu betul, Lukas. Cuma di sinilah Lukas yang mesti berpikir di situ, cari jawabannya sendiri. Coba buka hati, kata Dewa. Coba buka pikiran, buka akal. Jangan buka celana mulu. Dewa juga paling hobi buka celana, tapi nanti malam aja. Sekarang kita giran, kita buka hati. Kalau kamu jemaah saya akan menjawab. Karena mereka bertanya karena ingin tahu. Tapi kalau kamu yang bertanya, itu bukan konteksnya jemaat. Kamu lain bidangnya yang bertanya. Nggak wajar orang yang punya kepercayaan kayak kamu, punya iman, punya akidah, kepercayaan lain, kok lagi pergi nanya-nanya. Jadi beda ya jemaat gereja dengan debater-debater semua, beda ya. Baik, begini saja. Kita beranalogi seperti ini. Anggaplah Lugas di sini seorang pendeta ya, seorang pendeta. Sementara Dewa di sini seorang jamaah. Ketika Lugas melakukan statement, Bapak dengan anak itu beda. Dewa selaku jamaah bertanya, Om Lugas, Pak Pendeta Om Lugas, ini Bapak dengan anak kan jelas beda. Anak yang namanya Yesus, bapaknya siapa, Pak Pendeta Om Lugas? Nah, coba bisa jawab nggak? Anggaplah Dewa ini seorang jemaah. Itu pertanyaan Dewa yang pertama. Pertanyaan Dewa yang kedua, ketika Om Lugas mengatakan Yesus diutus sebagai firman. Pertanyaan Dewa yang kedua, anggaplah Dewa jamaah. Om Pendeta Lugas yang mengutus Yesus sebagai firman untuk menyampaikan firman, untuk mengenalkan Allah, itu siapa? Nah, itu pertanyaan Dewa yang kedua. Penjelasannya begini loh Om Lugas. Tuhan alam semesta itu satu. Alam semesta itu satu. Nah, mengenai satu ini, yang mana yang benar itu? Tuhan yang benar itu yang mana? Konon di zaman sekarang, banyak yang namanya palsu-palsu. Uang, udah pasti banyak yang palsu. Ijazah, ada yang palsu. Beras, ada yang palsu. Sampai air, ada yang palsu. Tetapi di zaman sekarang, yang lebih ramai lagi, itu adalah Tuhan palsu. Dan umat palsu. Inilah yang harus kita benerin, Om Pendeta Lugas. Kalau kau memangnya seorang jemaat, kamulah orang yang nggak baca Alkitab. Karena baik Bapa maupun anak adalah satu. Apa yang bedanya di situ? Semuanya bisa rujuk Alkitab saja loh. Jadi terserah logik masuk akal nggak, apa semua itu bukan urusan untuk diparas akal manusia. Kalau itu sudah di ngomong, itu perkataan Yesus, maka hal itu sudah menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan. Inilah namanya Bapaknya Yesus, itu adalah Yesus. Dulu saya sudah katakan. Kenapa Yesus bicara? Aku telah memberitahukan dunia namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama ini, kalau nama ini bukan nama Allah ya, Yesus ini bukan nama Bapa, gak mungkin dia bisa mengalahkan kuasa-kuasa gelap, ilmu-ilmu kesaktian dari roh-roh kegelapan, dari ilmu hitam, ilmu putih. Gak mungkin. Tetapi karena nama ini adalah nama Bapaknya, nama yang penuh kuasa, bisa mematahkan segala pekerjaan kuasa-kuasa iblis. Siapa?
bapaknya Yesus, Yesus sendiri. Lugas, lu benerin dulu ya, lu benerin dulu. Lu cari bengkel. Kayaknya itu ada elemen lu yang kendor deh. Bautnya kendor semua, tinggal dikencengin dikit aja pakai obeng 16. Kayaknya masih bisa itu, masih bisa dibenerin. Nah, begini lu, Gas. Ya, jadi ketika lu mengatakan bapaknya Yesus, Yesus itu sendiri. Nah, Dewa pengen tanya, yang menghamili Maria pada saat itu siapa lu, Gas? Dalam Islam, jin penerima wahyu Quran yo. Islam punya kaitan dengan jin. Quran pengikatnya. Lu ngomong apa sih lu, Gas? Jangan kasih pernyataan ya. Mendingan bertanya aja. Gue mau sholat dulu ya, mau sholat tarawih dulu ya. Nanti gue doain semoga lu dapat hidayah. Dan gue pun berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan PB Lugas besok bisa berubah jadi kodok.